Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, yang telah memalingkan hati kita kepada ketaatan dan membenci kemaksiatan, karena ketaatanlah adalah kemuliaan kita dan kemaksiatan adalah sebab yang menjadikan kita terhinakan. Maka ketika ketaatan itu senantiasa kita lakukan, walaupun kita berada dalam keadaan kehinaan di pandangan sebagian orang, jangan takut, jangan cemas, karena pandangan yang lebih kita harapkan adalah pandangan di sisi Allah. Berapa banyak orang-orang yang dianggap sepele pada pandangan manusia, tetapi ketika dia mengangkat tangannya di hadapan Allah, ketika dia bersumpah di hadapan Allah, maka pasti dia diberikan, sumpahnya diterima. Maka di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari bahaya dosa. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita telah ingatkan bahwasanya dosa suqutul jahi wal manzilati wal karamati indallahi wa inda khalqi, bahwa di antara pengaruh dosa akan menjatuhkan kemuliaan seseorang, kedudukan seseorang dari sisi Allah dan di sisi manusia. Adapun di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari bahaya yang ke-35. Kata penulis, wa min uqubatiha, dari bahaya, dari akibat yang didapatkan oleh pelaku dosa, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala di dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa, annaha tuslibu sahibaha asma'il madhi wasyarafi, bahwasanya dari dosa bisa mengakibatkan tercabutnya kepada pelaku dosa nama-nama yang terpuji, nama-nama yang mulia baginya dan pantas. Wa taksuha asma'ul dzam was-sigar, bahkan dia akan terpakaikan dengan nama-nama yang menghinakannya, nama-nama yang mengkurdilkannya. Maka dari itu kata penulis, fataslabuhu ismul mu'min, maka orang yang berdosa, melakukan dosa, bahkan terkadang tercabut nama bahwa dia seorang mukmin. Ini dosa kekafiran, dosa yang mengangkat seseorang dari hakikat seorang muslim, seorang mukmin. Bahkan dia diberikan nama dia adalah kafir, dia adalah fasik, dia adalah munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Wal birri wal muhsin wal muttaqi wal muti', dia tidak lagi diberikan gelar termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Wal munibi wal wali wal wara, dia akan tercabut dari nama-nama gelar-gelar sebagai orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Wali-wali dari wali Allah, orang yang memiliki wara. Wal musli wal abidi wal khaifi, dia akan tercabut namanya dari orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, melakukan perbaikan, menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah. Wal awwabi wal thayyibi wal mardi wa nahwiha, dan dia akan tercabut dari orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa ridha, dan yang semisalnya dari nama-nama yang terpuji.
Wa taksuhu ismul fajir, dan dia akan dipakaikan dengan nama-nama fajir. Wal asi, pelaku maksiat. Wal mukhalifi, pelaku orang-orang yang berpaling. Wal musii wal mufsidi, orang yang jahat, orang yang senantiasa melakukan kerusakan. Wal khabisi wal maskhuti wal zani, orang-orang yang khabis, kotor, orang-orang yang tercela, orang-orang pelaku zina. Coba kita melihat kalau orang selalu pergi ke diskotik, orang selalu pergi membawa wanita-wanita yang bukan istrinya. Akhirnya walaupun namanya terpuji Abdullah, dia bukan lagi dipanggil Abdullah, tetapi pezina. Ya, kata penulis wasariqi wal qatili, dia tidak digelar lagi dengan nama-nama terpuji, dia dipanggil palukka. Kata penulis wasariq, pencuri. Istilah kita ya tidak dipanggil lagi namanya walaupun namanya terpuji. Misalnya namanya Burhanuddin, misalnya namanya Al-Hal yang indah. Dia tidak dipanggil lagi nama-nama yang indah, tapi dia dipanggil dengan nama-nama yang tercela. Ya, walaupun namanya nama-nama yang indah, tapi ketika melakukan sifat-sifat yang tercela, maka biasanya nama-nama yang indah itu tercela, menjadi tercela, dan nama-nama karena yang paling utama adalah sikapnya. Yang kata penulis wal qatil wal kadhibi, seorang pembunuh, seorang pendusta, wal khaini wal luti, seorang pengkhianat, seorang orang-orang yang melakukan kaum Lut, wal ghadiri wa qatiri rahim wa amsalha, orang-orang yang memutus tali silaturahim dan seterusnya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang diingatkan oleh penulis, bahwasanya di antara bahaya maksiat kepada Allah adalah seseorang bisa terangkat nama-namanya yang terpuji, menjadikan tertempel pada dirinya nama-nama yang tercela, sesuai dengan kadar apa yang dia lakukan. Kalau dia senantiasa berzina, meminum khamar, merampok, maka dia akan diberikan gelar yang tersebut. Akan tetapi nama-namanya yang terpuji terangkat karena sudah senantiasa melakukan hal yang tercela, maka nama yang tercela tersebut akan ditempelkan pada dirinya. Dan paling parahnya, kalau dia dipanggil dengan tempelan yang buruk di sisi manusia, menjadi gelar di sisi Allah, akan tetapi dia tidak rasakan bahwa hal tersebut adalah tanda keburukannya. Hal tersebut adalah tanda kebinasaannya, bahkan malah berbangga dengannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang bisa kita berikan dan yang diingatkan oleh penulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, bahwasanya di antara sebab dan akibat dosa bisa mengangkat nama-nama dan sifat-sifat kemuliaan pada seorang hamba, dan bisa menjadikan seorang hamba tertempelkan dari nama-nama yang buruk pada dirinya. Ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat dan mengingatkan kita. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.